Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, perwakilan dari kelompok 8. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Dinda Setiadingrum, lalu yang kedua ada Fatimah Zahra, lalu ada Suarsi, dan yang terakhir ada Unza Unzila. Baik, judul yang akan kita ambil untuk proposal ini yaitu pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis diorama pada mata pelajaran PKN SD. Mengapa kita berminat untuk mengembangkan media ini? Karena media pembelajaran ini akan menggabungkan diorama fisik dengan teknologi augmented reality atau biasa kita kenal dengan AR. Gunanya yaitu untuk memperkaya pengalaman belajar siswa sekolah dasar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada materi keberagaman budaya. Nah, siswa dapat melihat diorama fisik yang diperkaya dengan objek virtual 3D melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan juga laptop. Sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan juga mudah dipahami. Mengapa demikian? Karena keberagaman budaya tidak memungkinkan untuk siswa SD untuk mengamati keberagaman budaya di Indonesia secara langsung. Maka dari itu kita akan mengembangkan media pembelajaran AR ini agar siswa dapat mengamati seperti nyata keragaman budaya yang ada di Indonesia sehingga siswa itu mudah memahami keragaman-keragaman budaya yang ada di Indonesia tanpa harus membayangkan seperti apa keragamannya, seperti apa budayanya. Jadi siswa itu dapat melihat objek virtual, objek 3D yang seperti nyata yang kita buat uh, khususnya di materi keragaman budaya. Untuk komponen-komponen yang akan kita gunakan pada produk yang akan kita kembangkan, yang pertama yaitu kita menggunakan diorama fisik. Temanya disesuaikan lagi, contohnya kita menggunakan tema keragaman budaya, kehidupan bermasyarakat, dan juga nilai-nilai Pancasila. Untuk bahan-bahan pembuatan diorama fisik, kita memerlukan karton tebal, kita memerlukan cat, dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan lainnya. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan, contohnya kita di sini menggunakan ukuran 40 x 30 x 20 cm. Untuk fitur dalam diorama, nantinya dalam diorama itu akan ada barcode ER yang nantinya di-scan oleh peserta didik. Lalu yang kedua yaitu penggunaan aplikasi ER. Aplikasi ini digunakan untuk mendesain objek 3D yang akan digunakan nantinya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan melalui handphone, tablet, dan juga laptop. Lalu fitur di dalam AR tersebut nantinya ketika AR dipindai akan menampilkan objek 3D seperti rumah adat, pakaian tradisional, dan juga simbol PKN. Nah, di dalamnya nantinya akan ada penjelasan-penjelasan materi yang nantinya akan digunakan untuk penjelasan-penjelasan kepada peserta didik. Nah, bahasa yang digunakan bisa disesuaikan. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang nantinya akan kita kembangkan lagi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi bahasa Indonesia tersebut tidak terlalu baku. Nah, untuk perangkat-perangkat pendukung yang digunakan pada pengembangan media ini, yang pertama yaitu kita menggunakan smartphone atau tablet, atau bisa juga menggunakan laptop, minimal RAM 3 GB, kamera, dan juga Android 8 ke atas. Nah, untuk komputer pengembangan, RAM-nya 4 GB, prosesornya i3, Windows-nya Windows 10. Itu minimal sekali karena kalau tidak seperti itu, maka nantinya akan bermasalah pada pemindaian ER. Nah, untuk proses penggunaan, guru menyiapkan diorama yang sudah ada barcode-nya di dalam kelas, lalu siswa mengarahkan kamera ke marker diorama atau ke barcode menggunakan Google Lens. Lalu nanti jika sudah keluar link, bisa diklik, dan nantinya objek 3D, narasi, dan juga penjelasan-penjelasan dan juga animasi muncul di layar perangkat. Lalu siswa bisa langsung mengikuti materi, mengerjakan soal, dan juga berdiskusi
pada penjelasan-penjelasan di dalam ER tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu keunggulan produk yang akan kita kembangkan nantinya. Yang pertama, produk kita menyajikan pembelajaran PKN yang interaktif, visual, dan juga kontekstual. Lalu, produk kita juga dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam materi pembelajaran PKN yang dianggap siswa itu sulit untuk memahaminya. Lalu yang selanjutnya yaitu produk kita mudah digunakan di dalam kelas maupun di rumah. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir, produk kita mendukung pembelajaran pada abad ke-21 yang berbasiskan teknologi. Baik, yang selanjutnya yaitu model pengembangan yang nantinya akan kita gunakan dalam mengembangkan produk ini. Kita menggunakan model pengembangan EDI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Kenapa kita menggunakan model EDI? Karena agar produk kita itu teruji dan juga efektif digunakan di sekolah dasar. Nah, produk ini nantinya diharapkan menjadi inovasi pembelajaran PKN di sekolah dasar dan juga memperkuat pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu validasi dan uji coba. Nantinya produk yang kita kembangkan ini akan divalidasi oleh dua ahli. Yang pertama yaitu validasi ahli materi, yaitu ahli materi PKN, dan yang kedua yaitu validasi ahli media. Nah, untuk uji coba, kita akan uji coba pada siswa sekolah dasar, khususnya di kelas 4 dan kelas 5. Untuk indikator kelayakan, kita menggunakan indikator kelayakan minimal 85% respon positif dari guru dan juga siswa.